Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta. Video yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube Emos Jakarta. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang franchise cuci mobil. Jadi sebenarnya ini sudah saya bahas semalam. Saya bahas semalam, cuman audio setup alat podcastnya masih error ya. Jadi sekarang baru benar-benar perfect. Jadi kita akan bahas tentang franchise cuci mobil. Kenapa saya tertarik membahas ini? Karena dari kemarin ini perlu saya masukkan ke konten YouTube Emos Jakarta. Franchise cuci mobil itu di Jakarta sudah banyak, di Indonesia apalagi. Kita berangkat dari tahun 2000-an ketika saya pertama kali ke Jakarta. Saya melihat bahwa ada satu brand terkenal, saya nggak pernah sebut brand ya, nggak usah disebut, satu brand terkenal. Dia buka franchise cuci mobil itu, waduh, banyak sekali peminatnya. Bahkan sampai kalau kita lihat sampai ke internasional, di Malaysia dia bisa buka di sana, terus di Bandung, seluruh Indonesia sudah banyak sekali. Ya walaupun tidak di semua kota ada ya, tapi itu sudah sampai nasional gitu loh. Tapi di dekade yang kedua, di 2010 ke atas ini makin lama makin meredup ya, meredup. Bermunculan lagi brand baru jual franchise gitu loh. Jadi dia mungkin tidak update atau apa, tapi kalah saing. Artinya itu sudah satu poin yang tidak bisa memanage ya. Perkembangan bisnis car wash ini harus update. Padahal kalau kita lihat dari dulu dia modern sekali. Car washnya, Hydraulic sudah pakai konsep outletnya udah bagus, terus cara marketingnya udah bagus. Bahkan dia bisa menjual member cuci itu 7 juta sampai 8 juta itu brandnya. Tapi sekarang lenyap. Kalau kita bicara car wash di Jakarta ini, bahkan brand ini sudah tidak ada lagi loh, malahan saya sudah tidak mendengar, atau bahkan di sosial media atau apa, atau saya yang kurang mengikuti atau apa, tapi kurang menurut saya. Jadi udah nggak se-booming dulu gitu loh, karena dulu pernah push gitu ya. Terus kemudian yang menarik lagi adalah saya pengen membahas tentang franchise yang sekarang ini, bermunculan franchise baru. Ada yang masih eksis, ada yang sudah mulai diketahui bahwa franchise-nya tidak menarik, tidak menguntungkan gitu. Nah, franchise seperti ini kalau dari asumsi saya, dari pendapat saya, ini hanya mengambil keuntungan itu di depan. Ngerti maksud saya? Jadi ada fee kemitraan, terus ada modal yang dikeluarkan untuk membuat outlet, biaya, terus pengadaan peralatan, terus kemudian dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang dikeluarkan di depan. Nah, biasanya franchise yang tidak bisa merawat hubungan dengan investor ini, dia hanya menikmati profitnya di depan tanpa ada perhitungan maintenance di belakang. Konsep-konsep seperti ini biasanya, dari asumsi saya, dari apa yang saya lihat, tidak akan bertahan lama ya, tidak akan bertahan lama karena memang apa ya, tidak ada saling kerjasama setelahnya gitu loh.
Yang ada cuman di depan saja selama 5 tahun branding mungkin. Dan ini secara marketing memang menguntungkan brand itu karena cabangnya banyak. Jadi ketika nanti dia presentasi dengan calon investor baru, dia sudah buka sekian puluh, misalnya 15 atau 20 atau bahkan 100 atau bahkan 200 cabang outletnya, itu akan memancing investor baru bahwa wah ini sukses berarti gitu loh. Dan investor ini kadang kalau ada yang mempelajari bahwa bagaimana manajemennya, bagaimana sistemnya, itu tidak dipelajari, hanya taunya cabangnya banyak begitu. Tapi apakah itu franchise yang sehat? Tidak. Ini asumsi saya. Franchise yang sehat itu adalah ketika satu owner itu bisa membuka lebih dari satu outlet. Gitu loh. Misalnya Anda franchise ke Emboss, misalnya nih. Anda franchise ke Emboss, Anda sudah buka satu outlet berjalan 1-2 tahun. Durasi kontrak franchise dengan Emboss 5 tahun. Anda sudah membuka 2 tahun, Anda buka lagi satu owner. Kemudian ada 2 owner. Membuka 1-2 lagi. Jadi 2 owner buka 4 outlet franchise dengan Emboss misalnya, bisa dikategorikan menurut asumsi saya ini adalah franchise yang berhasil. Mengerti maksud saya? Franchise yang berhasil seperti ini. Sekarang Anda lihat di Jakarta atau di seluruh Indonesia, ada nggak franchise cuci mobil yang konsepnya seperti yang saya bilang ini? Ya, konsep yang franchise yang terbesar sekalipun lah. Kalau ada, saya referensikan untuk beli franchise di car wash tersebut. Saya referensikan ya untuk beli franchise di car wash tersebut. Mengerti maksud saya? Karena pasti usaha Anda akan berjalan. Kalau orang satu sudah buka 2 dengan nama yang sama, franchise yang sama, berarti usaha yang satu itu sudah berjalan dong, profitnya sudah diketahui dengan jelas dong, ya kan? Terus kemudian dia bisa membuka outlet satu lagi. Saya referensikan Anda untuk beli franchise tersebut. Berapapun fee kemitraannya ketika Anda mau mulai usaha, saya pikir nggak jadi masalah lah ya. Nggak mungkin fee kemitraan franchise cuci mobil itu di atas 300 juta, nggak mungkin. Oke, dari kesemuanya itu maksud saya adalah di Emboss ini menawarkan konsep franchise yang berbeda. Ya, memang ada fee kemitraan di depan. Cuman untuk peralatan memang ya dari Emboss juga rekomendasikan untuk beli di Emboss. Cuman untuk sipil terus kemudian dan lain-lain itu ada opsi lah. Jadi Emboss tidak harus pegang itu semua kendalinya, enggak. Dari situ udah satu hal yang berbeda dari konsep franchise lainnya. Terus kemudian ada maintenance. Maintenance itu harus kita rawat. Target omset tidak sesuai, Anda bisa komplain. Itu sudah jadi konsep yang harus dijalankan buat Emboss. Terus ada plan kedua, memang belum saatnya saya buka di video ini. Cuman yang kita tawarkan adalah franchise Emboss itu berbeda dengan konsep franchise car wash lainnya. Makanya ada kesinambungan setelah outlet jalan itu ada kesinambungan dengan Emboss seperti apa. Jadi prinsipnya manajemen Emboss menyamaratakan, tidak pilih-pilih begitu loh. Jadi kalau ada kendala di outlet franchise, ya akan kita tanggulangi bersama. Kita akan lihat kendalanya bersama. Oke? Jadi jelas ya, Emboss menawarkan franchise yang berbeda. Kalau Anda mau hubungi kami, silahkan di nomor yang ada untuk tanya-tanya dulu di mana ada lokasi Jabodetabek. Kami juga sudah mau buka di Banjarmasin. Jadi tinggal tunggu waktunya saja. Oke? Ikuti terus channel Emboss Jakarta. Saya rasa sudah cukup video kali ini. Jangan lupa ya subscribe channel Emboss Jakarta, like, share, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Emboss, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.